Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita bahas soal bahan, bentuk, jenis handle, sekarang kita akan membahas tentang bahan, bentuk, dan jenis dari warangka ataupun sarung bilah ataupun pusaka. Sarung juga sama pentingnya dengan handle. Namun di sini adalah bentuk dan bahan dari sarung itu juga menentukan untuk mudah korosi atau tidak dari bilah tersebut. Ada banyak jenis bahan, namun memang yang tersedia di kita itu hanya jenis kulit, kydex, dan kayu. Ini yang memang lumayan cukup mudah didapat, ada yang memang sulit didapat, ada. Kita mulai dari bahan yang mudah untuk didapat, yaitu kayu. Ya, kayu ini kita bisa menggunakan kayu jenis apapun, mulai dari kayu yang keras, alot, dan dia yang memang lumayan cukup empuk. Tergantung dia kegunaannya. Namun sebetulnya kalau secara bahan dia tidak ada pernah masalah dia untuk kayu jenis apapun, karena dia memang kegunaannya hanya untuk menutup daripada bagian badan bilah supaya dia mudah untuk dibawa. Namun biasanya kalau dia jenis Sumatera, jenis-jenis Indonesia itu pilih kayu yang lumayan cukup keras. Di sini ada kayu hitam. Keunggulannya kayu yang lumayan cukup keras, pada saat di finishing dia akan mengeluarkan motif yang lumayan cukup bagus ya. Setelah itu dia warnanya bisa warna natural. Namun kayu ini juga dia sebetulnya kenapa selalu dari dulu yang dipilih adalah kayu, dia bisa menahan korosi yang lumayan cukup bagus. Karena dia kayu ini ya, kayu jenis kayu ini dia tidak memerlukan bahan-bahan yang lain untuk kita produksi. Jadi dia cukup kayu yang sudah kering, tinggal kita produksi menjadi warangka. Jadi dia tidak menghantarkan karat, bahannya tidak menghantarkan karat. Ini jenis kayu ya. Ini model yang memang dia kayu langsung dibelah dan dibentuk. Nah, ini dia bahan warangka ataupun sarung yang memang terbuat dari kayu. Jenis ini yang saya bilang tinggal dibelah dan dibentuk. Ini adalah salah satu contoh sarung berbahan kayu yang dia tidak menggunakan sampir. Ini menggunakan kayu hitam. Dia langsung dibelah saja. Jadi dia tidak menggunakan sampir. Di sininya tidak ada sambungan, di sini tidak ada sambungan. Dia tidak menggunakan sampir, dia dibelah dan dibentuk saja. Kelemahannya adalah pada saat dia dipergunakan, kalau dia lemnya tidak kuat, maka pas ngebuka dia tidak ada kunciannya. Ini adalah salah satu bilah yang menggunakan bahan kayu. Kemudahannya, keuntungannya adalah dia mudah untuk didapat dan membuatnya mudah, kawan-kawan. Jadi dia tinggal dibelah dan dibentuk saja. Kayu juga ada yang berbentuk warangkanya, yaitu disopal atau dia dibuat sampir. Ada yang disopal dan dibuat sampir seperti ini. Jadi dia batangnya dia cukup dibelah. Setelah itu sampirnya adalah kayu utuh ya, kayu utuh yang dia memang dibor, sehingga sampirnya ini bisa mengunci supaya dia batang sarungnya pada saat mengelupas tidak langsung mengelupas, dan dia di bawahnya pun dikunci memakai sepatu ya. Dia jadi sepatu adalah kayu yang utuh, dia juga dimasukkan ke dalam batangnya ini, jadi dia mengunci atas bawah. Kegunaannya adalah supaya dia pada saat lemnya lumayan cukup tidak kuat, dia masih tertahan oleh dua ini. Ini adalah model sarung yang memang dia memiliki sampir atau sopal dan sepatu. Ini bilah yang dia menggunakan sarung berbahan kayu dan dikombinasikan dengan tanduk.
enaknya dia yang memang dia menggunakan teknik sampir seperti ini atau sopal seperti ini, dia bisa dikombinasikan. Jadi dia bisa warna-warni sebetulnya. Misalkan ini kayu, kita menggunakan kayu berbahan dasar hitam, ini kemuning berbahan dasar kuning, ini misalkan kuning berbahan dasar kuning, dan ini misalkan dia kita buat handle-nya berbahan dasar kayu kemuning juga. Jadi dia bisa, kawan-kawan bayangkan kalau ini kuning, kuning, dan ini kuning, lebih eksotis. Cuman sebetulnya di samping itu kegunaannya adalah untuk mengkunci seperti ini kawan-kawan. Jadi ini adalah batang bilahnya, dikunci oleh sampir ini. Sampir ini tidak ada belahan ya, tidak dibelah. Jadi dia sistemnya adalah sistem bor. Jadi ini dimasukkan ke dalam sampir, dan ini juga ya, ini sepatu ya. Batang dari sarungnya itu masuk ke dalam sepatu. Jadi dia akan terkunci oleh dua ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi dia kalau dia memiliki sambungan yang memang lumayan cukup tidak kuat, dia bisa ditahan oleh sampir dan sepatunya. Lanjut di bahan yang selanjutnya, bahan yang lumayan cukup mudah untuk didapatkan, tapi dia rentan membuat bilah itu berkarat. Apa itu? Yaitu warangka atau sarung berjenis dengan bahan berjenis kulit. Pada saat membuat kulit ini, itu butuh disamar dari kulit domba maupun kulit sapi ataupun kulit kerbau. Supaya dia awet butuh disamar. Proses penyamakannya rata-rata menggunakan garam. Garam adalah salah satu zat yang memang dia apabila terkena logam tersebut akan mudah untuk korosi. Itu masalahnya pada warangka ataupun sarung yang dia berjenis berbahan kulit ya. Dia mudah korosi, lebih mudah korosi dibandingkan dengan kayu, seperti itu kawan-kawan. Cuman keuntungannya adalah dia pada proses pembuatannya, setelah itu elastisnya dan di bawah-bawahnya lebih mudah. Itu adalah keuntungannya. Setelah itu dia lebih cukup mudah untuk dibentuk ya. Tinggal beri air, setelah itu dipres dan dia dipotong sesuai dengan mal ataupun bentuk yang kita inginkan dan dijahit. Setelah itu kan lebih mudah untuk divariasi. Dia ada banyak jenis, dia mudah diukir seperti ini. Kita ukir jenis jukung lampung. Cuman itu tadi dia kelemahannya lebih rentan menghantarkan karat kepada bilah. Namun banyak kawan-kawan itu bisa menyiasatinya, yaitu dengan ditaburkan bedak di dalamnya sehingga tidak langsung bersentuhan dengan bilah. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya mengurangi tingkat kerentanan korosi pada bilah di sarung model kulit. Gunakan jenis berbahan jenis kulit. Ini kita menggunakan kulit sapi. Ini bentuknya sama dengan proses pembuatan sarung menggunakan mikarta, tapi dia bedanya ini bukan dipanaskan tapi menggunakan air. Setelah itu kita press atau kita bentuk sesuai dengan bilahnya. Namun ini proses penyamakannya menggunakan garam sehingga dia rentan terhadap karat. Ini jenis bentuknya, detailnya kawan-kawan. Selanjutnya yaitu sarung berbahan kaidek. Lagi-lagi kaidek ini adalah merek dagang. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bahan sarung kaidek itu terbuat dari apa, sejarahnya seperti apa nanti next selanjutnya. Kaidek ini adalah merek dagang. Cuman memang di Indonesia banyak menyebutnya di kaidek. Untuk bocoran, kaidek ini sebetulnya dulunya itu dibuat oleh salah satu perusahaan yang dia khusus untuk interior pesawat. Namun karena dia dilihat lumayan cukup baik, maka dia lembaran kaidek ini dibuat untuk bahan senjata api maupun bahan untuk sarung bilah. Ini kaidek ya. Kaidek ini lebih mudah untuk dibersihkan
lebih lebih mudah untuk dibentuk, cukup dipanaskan, dipres di bilahnya, setelah itu selesai dan dia dikunci menggunakan ini seperti ring seperti ini. Setelah itu selesai dan dia tinggal dihaluskan bentuk-bentuk potongannya, lebih mudah untuk dibentuk, tapi bahannya lumayan cukup sulit untuk didapatkan. Namun di beberapa provinsi itu sudah ada yang bisa memproduksinya sendiri, itu untuk kedek, ataupun sudah banyak jualannya lah di Indonesia itu untuk kedek. Kedek ini sama dengan mikarta, dia mudah untuk membersihkannya dan dia lumayan cukup, kalau dia dibuat rapat, lumayan cukup kedap udara sehingga dia tidak mudah untuk terkena karat untuk bilahnya. Nah, itu tadi ya untuk bahan kedek. Dan kedek ini enaknya karena dia dibuatnya press, dia mau dibawa sambil lari sekalipun dia tidak mudah lepas. Ini untuk bahan kedek, dan dia juga warnanya itu kita bisa beli sesuai dengan memang warna yang kita inginkan. Itu kedek sama dengan mikarta. Namun seiring di sini, biasa di Indonesia itu sangat kreatif. Kedek ini diganti dengan pipa ataupun paralon ataupun PVC ya kalau nggak salah. PVC itu juga bisa dipergunakan untuk bahan-bahan yang seperti ini. Rata-rata yang memakai ini adalah jenis modern blade atau pisau-pisau bilah-bilah jenis modern. Itu rata-rata pakai bahan kedek. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi dia sangat mudah, dia bentuknya lembaran. Jadi dia tinggal dipanaskan dan dipres di bilahnya sehingga dia akan bentuk seperti ini. Setelah itu bentuk daripada warangkanya tinggal kita sesuaikan saja, atau bentuk dari sarungnya tinggal kita sesuaikan saja. Dan pengunciannya dia menggunakan ini jenis logam ya. Nah, ini dia. Ini cukup efisien untuk dibawa-bawa dan dia kita tidak takut untuk terkena air, dia susah kering atau yang lain-lainnya. Dia mudah kering dan dia kalaupun kotor tinggal kita cuci menggunakan sabun. Dia ngunci ya, lumayan cukup ngunci kawan-kawan. Itu tadi ya beberapa stok di kita, beberapa stok bahan sarung bilah di kita. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Apabila kawan-kawan menganggap channel ini bermanfaat untuk yang lainnya, silahkan di-share dan minta tolong untuk di-subscribe agar channel video ini mudah untuk berkembang. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.